Halo teman-teman, nah sekarang kita sudah sampai di Kampung Anggrek ya. Dan ini adalah merupakan ikon di Kampung Anggrek. Jadi ini misalnya aku ke sini atau teman-teman ke sini ini ada kenangan tersendiri. Nah ini adalah Pak Rudi ya. Beliaunya sebagai apa ini Pak di sini? Saya sebagai kru dari wisata Kampung Anggrek. Oh gitu. Mulai tahun berapa ini Pak Rudi di sini? Untuk saya sih sebelumnya sudah dari sebelum ada wisata, Bu. Oh gitu, Ya, sudah kan lama. kita di sini kan perkebunan. Gitu. Perkebunan dulu. Oke Pak Rudi, ini tadi aku mau sudah janji sama teman-teman mau keliling nih ya, mau lihat-lihat ya di apa namanya di Kampung Anggrek ini. Dan mungkin selain ini yang terkenal kan Kampung Anggrek itu ya, anggreknya gitu yang ditanjalkan ya Pak Rudi ya. Ya. Cuma di sini saya lihat juga ada apa ya, resto ya, Pak Rudi ya. Terus juga ini ada hiburan karaoke, pengunjung juga bisa ya. Secara gratis bisa karaoke. Bisa gratis khusus hari Sabtu Minggu. Iya, menikmati menu ya sambil ini hari-hari selama ini seperti ini ya Pak Rudi ya. Iya Bu, selama ini seperti itu sih. Kalau sebelum masa pandemi kita selalu adakan live musik. Iya. Live musik untuk hiburannya di sini. Oh gitu. Terus kemudian karena terkait dengan pandemi kita terpaksa harus tutup wisatanya. Terus kemudian kita belum bisa live musik lagi. Untuk mengantisipasi itu buat hiburan untuk para pengunjung sendiri kita buatkan ada live karaoke gitu. Oh gitu. Jadi para pengunjung bisa tetap bisa dapat hiburan, bisa menghibur diri di sini. Jadi ada opsi-opsi gitu ya, dan solusi dari adanya pandemi kemarin ya. Jadi waktu pandemi itu Kampung Anggrek ini juga masih banyak opsi-opsi ya, teman-teman juga anggreknya ini bisa penjualan melalui online ya, juga masuk di pasaran di Shopee gitu ya teman-teman ya. Nanti kita tanya-tanya lagi Pak Rudi, tepatnya alamatnya di mana? Barangkali pemirsa ini mau nanya di mana tuh Kampung Anggrek? Iya, gitu. Untuk Kampung Anggrek sendiri beralamatkan di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilihat dari Instagram kami @kampoenganggrek dan juga bisa dilihat di website kami www.kamponganggrek.com. Nah, itu teman-teman ya. Nanti juga bisa kita tambahkan di kolom di deskripsi. Nah, baik Pak Rudi, kita ingin lanjut nih Pak Rudi ya. Ya, monggo. Kita ke spot yang lain, plan yang lain gitu. Ini adalah merupakan resto Kampung Anggrek ya Pak Rudi ya. Dan ini kalau hari-hari Minggu gitu dan hari-hari yang lain ada bedanya nggak Pak Rudi untuk pengunjungnya? Terutama untuk Sabtu dan Minggu Bu ya, karena itu kan mereka merupakan weekend ya Bu, jadi hari libur. Jadi biasanya untuk Sabtu dan Minggu ada peningkatan sedikit untuk pengunjungnya. Selain anggrek sendiri, Kampung Anggrek kan juga terdapat beberapa tanaman hias, bunga-bunga yang lain. Apa itu? Banyak Bu, nanti bisa dilihat. Iya. Nah ini spot yang di sebelah sini ini ada tanda panah ya teman-teman ya. Ini ke kanan ya, panah ini ada swalayan anggrek dan galeri anggrek, juga ada musola dan toilet ya ke sana ya. Sedikit tambahan sih Bu, sebelah kiri kita ada hall gazebo. Oh ya. Ya. Ini hall bisa diperuntukkan kalau mau bikin acara tertentu bisa disewa. Oh gitu ya. Meeting dengan kapasitas juga kurang lebih 300 sampai 500. Ini ya Pak Rudi ya. Nah ini teman-teman ya, ada tempat ini hall ya yang mungkin bisa digunakan untuk kegiatan seperti acara-acara, rapat, pertemuan dan meeting gitu ya Pak Rudi. Kapasitas sampai 300 sampai 500 ya, cukup nanti luas sekali. Ada fasilitas kursi ataupun karpet nanti bisa disediakan. Sound system. Iya, oke. Nah di sini juga menyewakan ya hall ya yang digunakan berbagai kegiatan ya, cukup luas. Dan di tempat Kampung Anggrek ini cukup sejuk ya, seperti di Malang gitu ya teman-teman, karena di sini selain banyak tanaman keras juga penataan dekorasi untuk tanamannya itu juga bagus banget ya, natural ya. Dan semuanya yang berkunjung di sini
ini menyatakan bagus dan kerasan karena tempatnya yang asri ya, tertata, dan juga dilengkapi dengan fasilitas umum ya yang aku sebutkan di awal tadi. Ini tanaman seperti apa ya, kaktus? Kaktus Bu. Ya, Ini ada kaktus. Ya. Ini juga gazebo ya Pak Rudi? Iya, termasuk gazebo, bisa untuk beristirahat pengunjung. Iya, kalau jalan-jalan capek bisa istirahat sebentar di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya, ternyata tamannya dekorasi untuk penataan, penanaman tanaman juga bagus banget di sini di Kampung Anggrek. Ini ditanam melingkar Pak Rudi. Iya. Ini maksudnya gimana nih? Sebetulnya tidak ada maksud tertentu sih Bu, cuman hanya kita penataan aja. Oh gitu, ya. Titik tertentu yang bisa buat kita ikonik. Oh, itu seperti ada pintu masuk gitu ya. Jadi masuk ke sana, terus mungkin pengunjung akan istirahat di gazebo itu. Oke, ini burung dara ya Pak Rudi ya. Itu teman-teman juga ada untuk hewan yang lain yang ada di sini. Ada burung dara juga. Khusus untuk pengunjung yang anak-anak kita beri jagung secara gratis Bu. Jadi, oh gitu. Jadi untuk nanti ini ya dikasih ke burung dara. Nanti anak-anak para pengunjung itu bisa memberi makan secara gratis di sini. Iya. Itu. Nah ini ada ikonik ya. Ini adalah gorila ya Pak. Iya. Gorila yang sangat besar sekali ini ya. Wah ini luar biasa. Ini untuk rancangan ya, konsep pembuatan apa ya, ini ikonik ya, patung gorila. Ini siapa yang beri? Kalau ini dari Bapak manajemen sendiri yang mengusulkan untuk buat patung gorila ini. Untuk awal dulu kita pakai jagung Bu. Oh jagung. Iya. Oh yang jagung. Waktu aku kesini baru jagung. Ya, terus kita pandemi jagungnya harus diganti, kita belum ganti. Terus kita antisipasi, kita tutup seperti ini. Oh ini di dalamnya jagung. Oh, ini ditutup. Oh gitu ya Pak Rudi ya. Karena kalau jagung lama kelamaan ini ya kena hujan panas juga nanti membusuk. Jadi ini antisipasi ya. Dari ini gorila ini nantinya tidak akan keropos dan roboh. Nah ini ya teman-teman, tingginya ini ada berapa meter ya? Kurang lebih 5 meter Bu. 5 meter ya. Ini besar sekali ya teman-teman di sini ya. Gorila. Ya waktu aku kesini masih kelihatan ini jagungnya ini ya. Kalau itu Pak Rudi tanaman apa ya? Yang sebelah sini Bu ya? Iya. Ini anggrek tanah Bu. Oh anggrek tanah. Coba kita lihat ya teman-teman, di sana ini terdapat seperti kebun gitu. Ini katanya Pak Rudi kebun anggrek ya. Ini anaknya gorila tadi atau istrinya ya. Oh ini anggrek tanah seperti ini ya Pak Rudi ya? Bukan, ini bukan anggrek tanah ya? Yang sebelah sini anggrek tanahnya. Bagus juga ini bunganya. Ini sebelah sini anggrek tanah. Oh ini, oh iya. Ini sana, kalau ini Jim Story anggrek tanah yang apa ya namanya, jenis dari Jim Story ini ya, yang merambat-rambat. Ini teman-teman, ini adalah anggrek dari Jim Story ya, yang saat ini juga lagi berbunga. Sepertinya barusan menanam, tapi kok sudah berbunga ya. Cuman anggrek ini memang cepat sekali pertumbuhannya, dan dia memang tepat ditanam di matahari langsung. Kalau ini Pak Rudi tahu nggak ini tanaman apa? Kurang tahu. Ya ini mestinya adalah tanaman sayur kali ya. Ya mungkin kayak ditanam, dirawat. Ini mungkin juga bermanfaat. Sebelah sana ada anggur Bu. Di sebelah sana? Itu yang ada. Oh ya, lewatnya mana Pak Rudi? Sini? Ya. Nah, untuk plan sebelah sini kita akan lewatkan dan kita akan menuju ke kebun anggrek ya teman-teman. Nah, memang di Kampung Anggrek ini sangat banyak ya untuk jenis-jenis tanamannya. Kalau anggurnya sih sebenarnya masih untuk percobaan aja Bu. Anggreknya Pak? Anggur. Ya. Oh, jadi ini inovasi baru ya? Inovasi baru. Untuk mengisi lahan, dan ini
Oh ini anggurnya. Ini jenis anggur apa ya Pak Rudi? Yang merah itu apa yang hijau ya? Macam-macam Bu. Di sini jenisnya ada Ninel, ada Jupiter dan lain-lain. Oh itu tuh yang sudah mulai berbuah. Yang ditutupin sebagian juga udah. Ya, nah itu teman-teman ya, di bagian sebelah sini, plan sebelah sini ini ada pohon anggur ya, budidaya pohon anggur. Ini juga macam-macam ya jenisnya. Itu yang di tengah ya, sana itu ada yang jenis anggur hijau ya. Kalau di sini ini anggur merah. Sepertinya di sana itu anggur hijau yang besar-besar itu ya teman-teman, dan juga sudah mulai banyak ini buahnya. Nah ini nanti teman-teman kalau di sini ya jangan lewatkan untuk melihat-lihat juga untuk kebun anggurnya ya. Di sini juga terdapat gazebo yang dipakai untuk istirahat ya para pengunjung dan wisatawan. Kita menuju mana Pak Rudi? Ke Swalayan Anggrek. Ke Swalayan Ya, Anggrek. mau saya eksplor ke kolam renang, cuman kolamnya tutup dulu Bu karena sepi. Oh gitu. Ya. Biasanya sih kita buka. Ya. Karena ini kan sehabis pandemi memang sangat tepat sekali ya mulai eksplor gitu ya Pak Rudi ya. Karena apa ya namanya? Mulailah sekarang ini apa ya? Harus serang lagi untuk memulai lagi. Betul. Iya. Nah, kita ini juga ada ya. tempat untuk permainan anak seperti ayunan ya. Sambil nunggu ibu-ibunya berbelanja, anaknya bisa bermain di sini. Gitu ya. Ibunya belanja anggrek. Ya. Nah, ini juga teman-teman ada pohon cemara ya di sini. Ini juga merupakan seperti ini pohon tanaman kadaka ya teman-teman, yang ditempel di pohon cemara ini. Tanduk rusa ya ini ya, bukan kadaka, ini tanduk rusa ya. Nah ini merupakan ciri khas gitu ya, punya tanaman tanduk rusa. Agak berantakan, masih dibangun. Iya. Nah ini juga ada kolam ikan ya untuk anak-anak ya. Ini juga suka barangkali melihat ikan-ikan di kolam ini. Ikan nila ya Pak Rudi. Iya, kita sediakan pakan ikan juga Bu. Iya, jadi nanti anak-anak bisa memberi makan. Iya. Semua ini nila ya Pak Rudi. Macam-macam Bu. Oh gitu. Iya, macam-macam. Disediakan makanan ikan, nanti anak-anak yang berkunjung ke sini bisa memberi makan. Nah kita sekarang masuk nih teman-teman ya di Swalayan Anggrek. Nah ini ada Swalayan Anggrek. Kalau ini adalah jenis Dendrobium. Ya. Ini kita masuk di sini. Nah teman-teman masih full ya anggreknya dan berjenis-jenis. Kalau ini kalau nggak salah adalah anggrek tebu ini. Ya. Anggrek tebu segede ini termasuk ya. Koleksi dari Kampung Anggrek. Termasuk koleksi dari Kampung Anggrek sendiri. Ya. Ini sudah pernah berbunga ya Pak Rudi ya? Sudah. Ini biasanya bunganya panjang gitu loh. Sudah 3 atau 4 kali gitu. Oh gitu ya, wah pas berbunga bagus sekali. Kalau ini jenis anggrek cantik sekali nih harganya. Nah ini teman-teman ya, ini harganya 450, tapi tangkainya ini panjang-panjang ya teman-teman, dan sangat cantik sekali. Dan satu pot ini sudah beranak banyak ya, tinggal pajang ya teman-teman ya anggreknya. Nah ini juga ada anggrek, kalau yang sana tadi Jimstone, ini Douglas ya, ini adalah anggrek Douglas. Ini medianya pakai bukan arang ya Pak Rudi ya, medianya ya. Ini kelihatannya medianya ini ada sekam bakar, ada mungkin ini dikasih pasir malang juga, dan dari apa ya pupuk organik kali ya. Dan ini satu pot ini harganya berapa ya ini ya?
Nah, ini ada banyak pilihan anggrek Douglas ini ya, teman-teman, seperti ini. Ini 1.500, 15.000 ini ya, teman-teman ya. Cukup murah ya ini ya, per batang tapi ya, teman-teman ya. Jadi segini nih 15. Jadi kalau satu pot ada 10 batang, ini bisa dikalikan 15.000 kali 10 batang, bisa dihitung ya. Ini ada anggrek Douglas ya, yang cukup per batangnya 15.000. Jadi kalau dalam satu pot ini ada 15, berarti ada 15 batang, berarti 15 kali 15, harganya begitu. Cantik sekali loh. Oh ya. Nah, selain anggrek teman-teman, di kampung anggrek ini juga menyediakan berbagai jenis tanaman ya. Seperti ini ada begonia ya. Ada begonia, ini jenis begonia ya teman-teman ya. Dan juga ada aglaonema. Nah, ini nih tanaman kadaka yang ditempel di ini ya, di pagar besi ini. Nah, di sini juga ada sayuran seledri. Berapa ininya seledrinya? 5.000 ya. Ada seledri, dan ini juga jenis sekulen lidah kata ini ya teman-teman ya. Nah, ya, sekulen lidah kata. Ini ada lidah mertua ya. Nah, di sini juga ada calathea ini. Ada calathea silver ya, teman-teman ini ya. Ya, ini 25.000. 25.000 ini calathea sama silver. 25.000-an. Ya. Oh, dengan Pak siapa, Pak? Agus. Pak Agus. Tadi ketemu sama Pak Rudi, sekarang Pak Agus. Ya. Mungkin apa namanya, spesialnya di anggrek Pak Agus ini ya. Ada berapa jenis Pak anggrek Pak Agus ini? Anggreknya. Kalau anggreknya ada banyak jenis ya Pak. Sekitar ada 10-an lebih. Cuman kan kita yang fokusnya produksinya kita di dendrobium sama di anggrek. Oh gitu. Phalaenopsis bulannya ya. Kalau ini yang Grammatophyllum. Oh, jenis ya. Grammatophyllum ya. Kalau ini barangkali mendatangkan ya Pak. Enggak, kita pengembang biakan di sini. Sendiri ya, ya. Ibu. Oh, kita gitu. serbukan sendiri di sini, terus langsung kita tanam di laboratorium kita. Oh terus gitu. kita kembangkan di Iya. Nggih. Ini bagus sekali ya. Harganya juga lumayan karena anggrek juga bagus banget Nggih. ini. Ya, anggrek spesies Bu. Iya. Saya juga punya ini Pak Agus yang ini loh Pak Rudi yang ini, tapi kok lama nggak berbunga. Iya. Cuman mungkin rahasianya ya, pupuknya apa ini Pak? Enggak Ibu. Enggak ada. Dia untuk bunga pertamanya emang lama. Bunga gitu pertama ya. Tapi setelah dia mau berbunga satu kali, untuk kelanjutannya dia satu tahun sekali. Dia mau berbunga ya. Rutin ya. Ya. Mudah-mudahan cuman pas untuk bunga pertamanya kita nggak bisa menentukan. Oh gitu. Kapan? Bisa gitu 5 tahun, bisa 10 tahun. Di sini juga 8 tahun baru bunga Ibu. Iya. Saya pikir ini kampung anggrek, khusus anggrek, ternyata menyediakan banyak juga ya jenis-jenisnya. Kalau jenis tanaman hias kita kerjasama sama kelompok tani. Oh gitu. Jadi dia memasok mereka. Iya. Kalau yang untuk anggrek dari kita sendiri. Oh iya. Ini juga, ini krisan ya Pak? Krisan. Ini krisan. Ini calathea ornata ya. Ini calathea ornata, dan ini ada tricolor ya. Jadi di sini tidak hanya anggrek saja, tapi juga menyediakan berbagai jenis tanaman hias ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Dan barangkali untuk harga ya cukup terjangkau ya Pak, karena kan pengembangan sendiri, ada laboratorium sendiri untuk pengembangan. Jadi jangan khawatir teman-teman, di sini harganya pasti terjangkau dan memuaskan. Kan begitu ya Pak Rudi ya. Ini jemani ya Pak? Jemani? Masih bagaimana nih harga? Kenapa ketawa? Jemaninya nggak terlalu terurus gitu. Tapi bagus loh Pak, masihan Pak. Sehat juga. Hasil kultur kita juga Bu dulu Bu. Kita gitu. kultur pas waktu harganya mulai booming dulu. Setelah banyak ternyata harganya drop, jadinya udah kita biarkan gitu aja ya. Jadi ikut menangis Pak. Iya, ini juga kadaka, ini jenis kadaka hutan ini. Kadaka hutan. Kalau yang kadaka laut itu bisa ditaruh di pot gitu ya. Kadaka hutan kalau yang ini. Iya. Kalau ini adalah Monstera King ya, ini ya. Iya. Monstera King ini juga ya. Kalau ini apa? Jenis Philo.
jenis kilo ya ini Pak Ya, ya. jenis kilo, Pak. Ya, jenis kilo. Nah, teman-teman di plan sebelah sini ini adalah terdiri dari berbagai jenis tanaman hias ya, termasuk jenis kilo dan juga ini aglonema ya yang jenis demani, dan ini ada monstera ya. Nah, kita masuk di spot bagian sini. Ini ada anggrek bulan ya kalau nggak salah Anggrek ya Pak. bulan. Ya, ini juga pengembangan sendiri semua Ya. ya Pak Agus. Ya, hasil penyerbukan kita, terus kita Iya, kalau itu ya memulai maksudnya mulai dari proses di laboratorium gitu Ya. ya, sampai bisa secantik ini bisa memerlukan memakan waktu berapa? lebih kurang 3 tahun nih. Duh, lumayan lama, Iya. lumayan lama. Makanya anggrek dari memang proses penyerbukan. seperti itu ya prosesnya, Iya. sehingga kalau sudah jadi anggrek ya, yang perawatan seperti ini harganya juga cukup cukup bagus juga. Nah, ini teman-teman ya, anggrek bulan aneka macam warna. Kalau yang warna putih dan warna katakanlah yang kuning atau warna ini ya batik, ini harganya beda nggak Pak Agus? Iya, kalau klasifikasi harga anggrek dilihat dari bentuk fisik tanaman sama warna kuning. Oh gitu ya. Iya, kita Mungkin yang menentukan. putih itu ya yang harga lebih. agak terjangkau Iya, gitu ya. Mungkin kalau yang seperti ini Iya, batik warnanya ini iya. agak lumayan di atas karena jadi hasil anggrek silangan bulan juga. warna putih. Iya. Oke. Nah, tapi ini sehat-sehat loh teman-teman ya. Coba kita lihat satu, kita ambil satu. Ini anggrek bulan kuning ya, berlidah ungu. Ini ada 2 cabang ya, yang dan spike-nya masih banyak. Daunnya progres ini ya, dan cukup lumayan subur. Ini medianya kita pakai apa Pak Agus? Moss hitam, Bun. Moss hitam. Moss hitam. Iya, akar iya, ya. kadaka. Ya, ini misalkan pengunjung beli ya, Iya. terus mau ditaruh di pot atau Iya. media yang agak besar. Iya. Ini mossnya ini dihabiskan, dihilangkan, atau masih tetap di situ ditambahkan yang Ditambahkan lain aja kalau di sini. gitu ya? Iya. Mungkin pakai arang atau Ya, bisa kayak mungkin gitu, bisa ya. pakai apa cacan binus Ya, ya, bisa gitu bisa. pakis gitu. Iya, bisa. Ya, teman-teman ini anggrek-anggrek yang berada di kampung anggrek ini semuanya sehat ya, dan juga progres banget. Pokoknya teman-teman tidak akan kecewa, dan diingat teman-teman ya, untuk perawatan anggrek itu tidak sulit sebenarnya ya, tapi cukup memperhatikan gitu ya, waktu penyiraman dan mungkin juga dikasih nutrisi seperti pupuk gitu ya. Betul sekali. Betul sekali ya, cantik ya statusnya, warnanya kuning ya. Dan ini kalau kita beli ini mungkin bisa 2 bulan lagi ya, Ya, 2 bulan. masih bertahan. Ya, Ini masih 2 sampai spike-nya 3 masih bulan ya. banyak. Iya. Ini harganya 115. Harga tertinggi di sini. Ini harga tertinggi ya. Iya. Kalau ini adalah anggrek bulan mini ya, kalau Iya, nggak salah ya. Yang Nah, ini teman-teman, ini. anggrek bulan mini itu ada yang menyenangkan lebih mini loh. lagi sih. Yang segini. Iya. Berarti jenis medium sih. Ya, uh-uh. iya lebih mini ya. Iya. Jenis mini juga. Sukanya ini banyak tangkai. Iya. Nah, seperti ini contohnya ya, teman-teman ya, ada 1, 2, 3, 4. Masih spike ya, yang mungkin 2,5 bulan lagi ini masih apa ya Bertahan. namanya, bertahan ya. Dan ini lama loh Pak, anggrek bulan mini ini ya bisa bertahan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman segera ya kita berwisata di kampung anggrek ini. Lepaskan penat, kejenuhan, dan ini sudah lepas bebas dari pandemi Iya. pastinya, dan tentunya teman-teman ini wah gimana ya, penasaran, kepingin kita agendakan aja ya bersama teman-teman keluarga menuju ke kampung anggrek. Betul nggak Pak Rudi? Katanya Pak Rudi juga betul. Nah, ini yang kuning ini cakep banget ini Pak Agus. Nah, ini teman-teman, harganya kita intip berapa? 120. Katanya itu tadi tertinggi. Ini masih tinggi lagi. Udah mulai diturunkan sebenarnya 110 ini Bun. Udah mekar semua. Iya, ternyata 110 Ini pas ya. pertama Sudah dia mekar itu semua. ya. Tapi ada Pak Agus, ibu-ibu yang justru cari anggrek itu yang sudah mekar begini. Oh. Karena setelah mekar ini nanti akan tumbuh tunas baru, dan akan tumbuh bunga namanya baru. bunga baru Iya, tangga bunga gitu baru. ya.
Iya. Bisa Bagus sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, biasanya di Kampung Anggrek ini pengunjungnya luar biasa banyak. Karena pengunjung yang sangat banyak ini saya harus menunggu ya sampai sore hari untuk liputan. Nah jadi ini memang sudah sore ini teman-teman ya, dan pengunjung sudah mulai berkurang, baru saya bisa masuk, bisa korek-korek di Kampung Anggrek ini. Nah penataannya juga sangat bagus sekali di sini, di apa namanya, di Kampung Anggrek ini ya, juga difasilitasi dengan pot-pot ya, baik dari yang terakota, juga dari pot-pot plastik, juga ada media, pupuk dan sebagainya ya. Jadi masuk di Kampung Anggrek ini sudah kita dapat semuanya ya. Dan anggrek ini sekarang bisa digunakan untuk hadiah seperti kado ke teman ya. Bisa. Terus juga seperti untuk souvenir lah. Souvenir. Kemarin teman-teman Puskesmas itu waktu akreditasi itu banyak yang dari anggrek itu. Anggrek ya, jadi di apa ya namanya, ditaruh di spot-spot tertentu gitu, ada bunga anggreknya, karena anggrek ini kan memang merupakan tanaman yang klasik ya. Iya. Terkesan elegan, makanya dari itu bagi teman-teman nih ya yang memang mania anggrek dan hobi anggrek, ini pasti ya begitu tahu alamatnya di Kampung Anggrek akan segera jadwalkan untuk wisata di Kampung Anggrek. Kita masuk di mana nanti? Wah ini masih sangat luas. Ini Pak Rudi, berapa luasnya di sini? 5 hektar teman-teman. Kalau ke sini nanti jangan pakai high heel tinggi ya, pasti kakinya kemang malam, karena di sini itu luas lahannya ya, area ini apa namanya sekitar 5 hektar ya luasnya. Jadi kita iya, itu meliputi dari depan ada parkir ya, dan juga ada apa perkebunan ya, juga wisata yang lain. Dan ini masih dikembangkan lagi teman-teman ya. Di sebelah sana tadi ada apa Pak Rudi tadi mau dikembangkan tadi di bagian sana dekatnya, ya Villa Anggrek, apa Kampung Anggrek ya teman-teman. Ini masih proses pengerjaan ya. Kalau ini apa Pak? Laboratorium. Oh ini ya. Nggih. Ini teman-teman ya, tempat untuk proses anggrek ya, mulai di laboratorium ya, budidaya. Nah kita ini adalah masuk di galeri koleksi anggrek ya. Ini koleksinya di sini. Dulu di sini banyak banget ya, kalau nggak salah di sini saya tahun berapa itu ke sini Pak Agus. Di sini buat staf dulu ya. Dulu ini. Nah ini banyak tanaman kadaka di sini, sangat subur-subur. Ini apa tuh Pak Agus pupuknya ya bisa seperti ini? Itu cuman dikasih nutrisi apa ini? Tidak ada nutrisi. Tidak ada ya? Apa karena air aja, kelembapan udara mungkin. Kelembapan udara ini sangat pengaruh ya terhadap progres dan kesuburan dari tanaman ya. Di sini cukup sejuk ya, dan matahari tidak tembus karena juga dilapisi paranet ya. Ada lapisan paranet, ada UV, ini. ada plastik UV-nya juga. Iya. Kadakanya ini cakep-cakep sekali. Kalau ini kayaknya kadaka laut ya. Kayaknya ini kadaka laut, kalau ini kadaka hutan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Banyak sekali di sini kadaka, dan di tengah ini ada supler yang sangat rimbun sekali ya. Ini tanaman supler, dan di sini juga terdapat bunga anggrek juga. Kalau ini bromolia, ini tanaman bromolia ya teman-teman ya, dan ini juga ada jenis dendron ya Pak Agus ya. Jenis dendrobium? Iya, jenis dendrobium. Kalau yang ini itu anggrek nodosa. Nah ini ada anggrek nodosa ya teman-teman, yang daunnya kecil-kecil dan menjuntai. Ini pernah berbunga Pak Agus? Pernah, warnanya putih Bu. Warna putih, kecil-kecil. Kecil-kecil. Oh, oke. Iya ya, di sini ya teman-teman, ini adalah merupakan
galeri ya anggrek sampai di situ-situ. Ini apa seperti yang tadi di sana ya? Dermatofilum. Dermatofilum. Iya. Oke. Ada jenis tanaman yang lain ya ternyata. Nah itu yang kuning menjuntai ini tadi sama ya dengan yang di sana tadi. Sama ya, Bu. Iya. Dermatofilum. Sepanjang ini loh ya. Iya. Ini. Dermatofilum scriptum. Heeh. Disilangkan dengan martai kalau nggak Ini salah. hasil penyilangan ya Pak Iya. Agus ya ini ya. Kalau scriptum yang asli warnanya tidak, ini kan agak pudar, warnanya Iya. lebih pekat lagi. Pekat ya. Ya lebih coklat, lebih kuning coklat, gitu. Kalau iya. ini kan kayak pudar Kayak gitu. pudar ya warnanya Iya. ya. Enggak Iya betul. hasil silangan. Tapi cakep banget ya sampai menjuntai ini hampir Iya, Bu. 1 meter ini ya. Iya. Kalau di ini ya. Oke, kalau ini anggrek Cattleya. Cattleya. Iya. Ngomong-ngomong ini jumlah karyawan berapa Pak Rudi di sini? 50, 75? Enggak ada, Ibu. Enggak Oh ada. iya, enggak ada Tidak ya. ada. Sekitar 20-an mungkin. 20-an ya. Tapi tadi Pak Rudi rangkap kayaknya. Rangkap, Saya tadi rangkap. cari-cari loh bagus. Ini suaranya yang mana toh? Tapi aku lihat itu coboknya hanya 2. Yang satunya kok enggak kayaknya. Ternyata Pak Rudi suaranya emas. Aduh, suaranya luar biasa. Oh iya. Ternyata Pak Rudi juga ini. Nah, kita tadi sudah ke sini ya Pak Agus ya. Bisa Di tuh. sini juga ada apa namanya di laboratoriumnya ini ya. Ini Ya. berarti di lewatnya depan ya Pak Nah, Agus. lewat samping sini Oh iya, mungkin Kita bisa dilihat coba sekilas. intip sekilas ya. Nggih. Nah ini teman-teman ya karena di ya. Nggih, Tapi pas. ini adalah merupakan laboratorium untuk pengembangan anggrek ya, untuk budidaya anggrek ya. Nah teman-teman, ini lokasinya di Kampung Anggrek ini cukup luas sekali ya, ada 5 hektar. Jadi saya Bisa. ingatkan sekali lagi kalau ke Kampung Anggrek teman-teman. Mengintip Oh. koleksi indukan Ibu. Oh di mana Pak? Nggih. Oh Koleksi ini indukan koleksi yang kita pakai. indukan. Iya, kita Oh, pakai iya. sebagai indukan buat pengembang biakan kita. Oh gitu. Iya. Ya. Nah ini adalah tempat untuk koleksi induk anggrek ya teman-teman ya. Di sini ini memang dibikin rumah seperti ini ya Pak Ya. Agus ya. Karena banyak infeksi Untuk dari open itu. ya, untuk open ya Pak Agus ya. Untuk menghindari infeksi Ya. ya. Wow, anggreknya luar biasa. Duh, bagus-bagus banget. Ini loh masih kuncup. Nah, ini teman-teman ya. Ini jenis anggrek bulan juga. Masih spike banyak sekali. Harganya cukup terjangkau. Ada yang 105, ada yang 100, ada yang 110. Yuk, pilih yuk main ke sini ya di Kampung Anggrek. Aku nanti rasa-rasanya juga mau kepingin sih anggrek. Ini Dan bibit-bibit buah Bu. kalau yang di sini boleh nggak dibeli Pak? Kalau yang di sini Indukan masih ya, bisa. nggak Iya, boleh ya. indukan. Nah kalau yang di sini nggak boleh nih Iya. teman-teman ya untuk indukan ya. Ini buah-buah yang udah hasil penyerbukan kita. Oh ini Buah-buah anggrek nanti yang buah-buah anggrek yang Iya. nantinya itu bisa ya ini di- dalamnya berisi biji-biji Ah, ah. anggrek yang akan kita tanam di dalam kita tanam di laboratorium. Ini juga anggrek bulan kayaknya anggrek ya. bulan ya. Setelah kita Anggrek serbukan 6 bulan jadinya seperti ini. Oh ya, ini teman-teman ya, ini adalah anggrek Buah ya, anggrek buah anggrek ya, Iya. dan di ini nanti di dalamnya itu ada biji-biji biji-biji yang nantinya akan diserbukkan ya, diproses di ditanam laboratorium. ditanam dalam Ini botol. apa ini Pak Agus? Tulisan-tulisan apa ya? Labelnya, label Oh, dia pas label. waktu proses Oh penyerbukan. gitu. Karena ya. waktunya itu berpengaruh. Karena bisa dipetik atau siap matang itu sekitar 6 bulan. Oh gitu. 6 bulan setelah proses penyerbukan. Iya iya. Ternyata buahnya. petani anggrek itu luar biasa ya. Gini. Iya, mulai penyerbukan Iya. ya sampai ini. Kalau aku di rumah itu kan anggreknya saya taruh di pot ada sih, terus Iya. dipakis-pakis juga saya tempel di kayu kering Pak. Oh, Baru di
Nah, kalau sudah gitu ya, sudah rimbun akarnya kemana-mana kan, juga termasuk apa ya, batangnya itu akan keluar akar-akar. Tak potong aja akarnya itu, langsung saya tanam, hidup juga sih dia. Iya. Tunas-tunas Jadi, baru mungkin Bu. Iya, tunas-tunas baru langsung saya Iya. pangkas, saya potong, Bisa. saya kembangkan. Kayak gini kan juga Nah, iya tunas betul. baru kan Bu. Itu kayak Iya. gitu sih di Kayak rumah. Kayak fix keluar saya tunas baru. potong, ya karena sudah ada akar lah. Iya. Gitu. Karena jenis anggrek bulan kan jenis batang tunggal. Iya. Jadi dia nggak bisa beranak kayak jenis anggrek. Oh, Jarang sekali. Iya, iya, Jadi iya. bisa kayak gini mungkin karena indukannya ini udah nggak sehat, jadi dia Iya. bisa tumbuh baru. Oh gitu ya. Seperti ini, ya. Iya, jadi akan tumbuh seperti ini ya Pak Iya, di Agus. atas. Dan ini di sini juga sudah tumbuh ini. Udah tumbuh anggrek Tepatnya bunga. ya, dan Iya, di atas. tangkainya. Iya. Iya, nah ini adalah indukan ya teman-teman dari Ini indukan dendrobium. anggrek. Ini juga ada dendro. Ini jenis yang Indukan keriting. dendrobium. Keriting enggak ada ya nih Pak Agus? Keriting ada ya Bun. Ini Ini keriting depan kayaknya Ibu, ya. Itu keriting. Oh, ini jenis keriting ya. Iya. Nah ini ya, Ini jadi kuat, ini ya. nanti seperti tadi ada keluar Iya. bijinya Ya, gitu setelah ya. diserbukan jadi buah Iya. seperti jadi ini. Tapi ada kalau jenis label. dendrobium mungkin waktunya lebih pendek. Mm-mm. Ya antara 3 sampai 4 bulan bisa dipanen. Oh gitu ya, ini ya. Iya. Dan ini ada label-labelnya ya Iya. teman-teman ya. Aduh, Ya keren disilangkan banget dengan ya. dendro jenis apa, Mm-mm. jenis apa nanti Oh iya. kita bisa. Kalau seperti anu Pak Agus, seperti anggrek yang berada di botol-botol itu, Ya, itu juga proses ya setelah Iya. keluar dari laboratorium ya Pak Agus Iya. ya. di botol itu adalah proses ini nanti. Ini nanti dibawa ke laboratorium, Mm-mm. terus kita buka, Mm-mm. bijinya kita tanam di dalam botol. Oh gitu. Ya. Iya, 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 iya. Ini untuk jenis dendrobium biasanya berisi antara 1000 sampai 1500 biji. Mm-mm. Kalau untuk jenis bulan bisa lebih banyak, antara 2000 sampai Oh, 3000 biji. Iya. Iya. Oke, luar Jadi, biasa ya Pak iya. Agus. Jadi banyak tahu setelah saya berkunjung ke Kampung Anggrek itu, tidak hanya sekilas tapi secara lebih lanjut dan lebih ke dalam lagi, banyak ilmu yang bisa dapatkan. Mungkin juga nanti teman-teman kalau lihat video kita nanti juga akan bertambah ilmunya ya. Bisa di sini ada paket edukasi kita juga. Oh gitu Jadi, ya. Oh, kalau mau belajar tentang Iya. budidaya anggrek atau gitu bisa kalau datang ke kegiatan, Kampung nggih, Anggrek. bisa. Nanti ya langsung dengan Pak Agus. ya, nanti ada dari pihak. Instrukturnya. Iya, nanti Ah, ada gitu. instruktur. Oke, nanti kita informasikan ya Nggih. Pak Agus ya, bagi teman-teman nanti yang akan belajar tentang budidaya tanaman anggrek di Kampung Anggrek ini juga ada edukasi ya, Edukasi, tentang ada paket-paketnya. paket-paket edukasi budidaya anggrek. Nah, kita keluar dari sini dan mungkin tak tahu nanti Pak Rudi aku mau diantar kemana lagi. Ke rumah besaran. Di rumah besaran mana ya Pak? Terima kasih Pak. Pak Rudi terima kasih banyak. Saya mau lanjut jalan-jalan sama Pak Rudi. Sejuk ya Pak Rudi ya. Pohon-pohon keras banyak. Itu sepertinya pohon binjo ya Pak Rudi Iya, ya. itu ya. ada melinjo, ada cengkeh juga Bu. Oh cengkeh, ada mangga. Iya. Oh gitu. Ini ketepeng ya. Ketepeng. Iya. Lagi musim gugur Bu. Iya, musim gugur. Nah, kita jalan ke sini ya, teman-teman ya. Ini ada tanaman Ini tanaman apa kok cantik, flem Pak? Papua ini. Flem. Flem Papua ya, teman-teman. Unik banget ya bunganya, cantik banget ini teman-teman ya. Nah, ini namanya bunga flem Papua ya, kayaknya. Dan ini bergantung-gantung di sini seperti ini. Cakep ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya ke kebun di sebelah sana. Ini lahan luasnya 5 hektar, luas banget dengan berbagai tanaman dan tumbuhan. Pelan-pelan tuh licin. Ada pohon-pohon keras seperti palem juga ya. Ini apa Pak Rudi? Rambutan ya? Rambutan Bu. Oh iya, belum berbuah. Di tempat saya sudah banyak yang berbunga loh Pak. Iya, tahun ini belum Bu. Belum ya, ini kelihatannya sudah sangat tua juga. Tua sekali. Ada pohon jambu gelas juga. Nah, kita sampai di sini, namanya apa ini Pak Rudi? Ini ada bangunan lama. Mm-mm.
namanya Wisma Cattleya. Oh iya. Bangunan ini Wisma Cattleya. termasuk peninggalan sejarah, Bu, peninggalan Belanda ini. Punya sejarah ya. Iya, punya sejarah. Iya. Terus saat ini digunakan untuk apa Pak bangunan ini? Sementara masih dibuat untuk rumah dinas. Oh, rumah dinas. Ya. Jadi Bapak Direktur atau Iya, Bapak mungkin? Direktur. Oh ya, ini adalah Wisma Cattleya yang saat ini dihuni ya, merupakan seperti rumah Belanda. Belanda. Mohon maaf kita tidak bisa masuk, Iya, mungkin di lain kita kesempatan cukup, bisa. iya cukup di depan saja ya teman-teman. Di sini adalah merupakan Wisma Cattleya, yang mana ini adalah rumah kepala dinas dari Bapak Direktur di Kampung Anggrek ini. Sebelah kanan saya ada gazebo yang bisa Iya. digunakan juga. Digunakan apa ini Pak? Mungkin bisa disewa Oh, disewa. atau juga para pengunjung Oh bisa iya, bersantai-santai. di sana. bersantai juga mungkin untuk observasi Iya. ya, dan juga mungkin acara-acara dan kegiatan keluarga. Ini gazebo ya teman-teman ya. Iya. Cukup luas sekali teman-teman, dan juga ini ada pohon-pohon keras yang membuat tanaman tanaman di sini ini jadi Rindang. tampak rindang, segar, udaranya nyaman gitu ya. Serasa jalan-jalan di taman ya yang tanpa batas ya, karena leluasa, udaranya sangat segar, dan juga difasilitasi dengan tempat-tempat umum seperti ini ya. Ini gazebo ini cukup untuk kapasitas berapa ya ini ya? Sekitar 30 20, Bu. 20 orang ya teman-teman. Ini mungkin bisa untuk acara keluarga, untuk ulang tahun ya, dan juga untuk acara santai ya keluarga ini. Agak kotor. Oke, kalau di sana itu apa Pak Rudi? Itu dulu dibikin rumah kayu, Bu. Rumah kayu, cuman karena mungkin ada pengalihan konsep dari Bapak Direksi, Iya. jadi nggak kita urusin lagi. Oh iya, itu ada rumah bangunan bagus. Itu dulu bekas kantor, Bu. Oh kantor, jadi kantor ya. Kalau saat sana sekarang, sih akses karyawan. oh gitu ya. Jadi ini fungsinya sekarang difungsikan apa Pak? Sementara Rudi? belum kita Sementara fungsikan. masih Ya, mungkin kosong, kedepannya nanti ya. ada inovasi lagi lah Iya, untuk kita iya. fungsikan. Betul, karena ini pandemi juga sudah berakhir ya. Jadi ini harus di-spot. Harus Ya, lari cepat. Terus lari cepat ya, karena ini pandemi insya Allah sudah berakhir Pak Rudi. Jadi Amin. ini mulai harus inovasi lagi, kampung anggreknya eksis lagi ya. Nah seperti ini. Kita sudah liput, tadi sudah kita icipi menu di kafe. Kita sudah dengerin suara emasnya Pak Rudi. Kita juga sudah di Galeri Anggrek, di tempat proses di laboratorium anggrek. Kita juga sudah di tempat-tempat lain ya teman-teman. Dari sana ini teman-teman ya masih sangat luas sekali ya di Kampung Anggrek ini. Kita masih ada lagi lokasi Masih, Bu. ya, kita jalan ya, ikuti Pak Rudi ya teman-teman ya. Ini jadi sehat nih teman-teman, bisa jalan-jalan Sehat, Bu. sambil olahraga. Kita lewat sini aja. Oke. Ini kok bagus banget Pak Rudi, tanaman apa ini? Ini mungkin bisa dinamakan akar seribu, Bu, ya. Oh ini yang namanya akar Akar seribu seribu. ini ya. Cakep. Kalau mau liput di dalam bisa lah, Bu. Gitu. Ini tempat apa Pak Rudi? Ini ruang pertemuan aja sih. Oh gitu. Cuman kita punya Assalamualaikum. Ya ini. ada kita- beberapa foto, Iya. beberapa foto-foto peninggalan, foto-foto lama. Sebagian di sini, Iya. sebagian ada di Wisma Cattleya. Oke, Mungkin ini yang di namanya sini. Wisma apa Pak? Kalau di sini masuk Wisma Cattleya. Di sini adalah merupakan bagian dari Wisma Cattleya ya, teman-teman, dan juga ini File-file foto ini asli asli dari ya, Museum Belanda. waktu zaman Belanda ya. Ini foto-fotonya ya teman-teman, dan di sini ini adalah juga merupakan tempat untuk rapat ya, untuk rapat-rapat seperti rapat direksi gitu ya, Iya. Pak Rudi ya. Dan di sini ada foto-foto asli ya pada saat masa Belanda ya, Iya. Pak Rudi ya.
itu kereta apinya lokomotif Mare. Sekitar tahun 1930-an ya, kita masih di mana itu ya. Nah, ini seperti ada pabrik gula Ngadirojo. Ini Pak Agus juga pernah ya ke pabrik gula Ngadirojo ini ya. Oke, dan ini ada pos kantor minggiran ya, seperti ini, dan juga ada pos kantor sentral 1930 ini Pak Rudi. Nah, ini pos kantor murah. Ini 1930 juga ya. Masih foto-foto asli ya teman-teman pada zaman Belanda ya. Nah, seperti ini ya fotonya, luar biasa ya. Ada sejarah tersendiri ya. Dan ini adalah merupakan saksi sejarah ya Pak Budi ya. Iya. Kita bisa diperkenankan untuk liput ya di dalam ruangan seperti ini. Ini kita lanjut. Kalau ini tempat apa Pak Rudi? Tempat santai aja Bu. Oh iya, di sini adalah tempat santai ya teman-teman. Terasa sangat sejuk tapi sepi ya teman-teman ya. Tapi ya masih banyak sih pengunjung yang berlalu lalang ya, menikmati indahnya di Kampung Anggrek ini. Kita lanjut ke sana. Ini jalan tembusan menuju ke resto. Oh iya. Resto dan parkiran. Nah, kalau ini jadi tanaman arbei ya, tanaman arbei. Ini adalah merupakan jalan tembus menuju resto ya, teman-teman ya. Dan ini ada atap asbes ya, Pak Rudi ya. Buat jadi biar para pengunjung kalau cuaca hujan nggak kehujanan. Oh gitu. Karena akses-akses seperti ini banyak kita gunakan. Iya, benar-benar. Dan unik sekali ya teman-teman, di kita apa namanya itu soko ya, cakaknya digunakan dari mungkin pohon-pohon yang ditanam di sini ya Pak Rudi ya. Dan ini adalah asbes. Nah, kita sampai sekarang di resto lagi ya. Di sini teman-teman bisa melakukan pemesanan menu. Nyanyi Pak Rudi? Tak dengarkan suara emasnya satu lagu. Wah, sudah selesai. Ya, sudah selesai, dan terakhir aku ingin mendengarkan suaranya Pak Rudi. Tapi nggak diliput kan? Diliput lah Pak Rudi. Ayo tak liput, nanti bisa diundang. Tadi lo enggak. Nah, apa kita sudah ya? Nah teman-teman, jalan-jalan kita di Kampung Anggrek ini bersama Pak Rudi yang sudah ajak puter-puter jalan-jalan ya. Itu tadi sudah hampir 2 jam. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali sama Pak Rudi yang sudah ajak aku jalan-jalan sampai masuk-masuk di ruang rapat dan juga lihat-lihat ya di tempat semua yang berada di Kampung Anggrek ini. Terima kasih banyak Pak Rudi. Sama-sama. Semoga Kampung Anggrek ini semakin eksis lagi. Amin. Kita sudah lewat masa pandemi. Go spot lagi. Semangat lagi. Ya, semangat lagi, harus inovasi lagi. Nanti setelah ada yang baru, penataan yang baru, kita review lagi. Aku datang ke sini lagi. Kami selaku Kampung Anggrek juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman semuanya sudah meliput di Kampung Anggrek, dan terima kasih juga untuk dukungannya kepada Kampung Anggrek. Ya, kepada pemirsa silahkan. Ya, kepada pemirsa mungkin bisa langsung menuju untuk mengunjungi, berwisata, berlibur di Kampung Anggrek. Oke, cukup sekian. Oke teman-teman ya, ikuti jalan-jalan saya untuk ke kota yang lain dan tempat destinasi wisata yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa teman-teman ya, untuk akhiri video ini untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa. Makasih Pak Rudi.